Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum saya membahas terlebih jauh terkait dengan materi kita pada hari ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan di musim pandemi sekarang ini. Yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan pada air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, harus menjaga jarak dengan teman, kerabat ataupun yang lain. Baik, selanjutnya ya anak-anak sekalian, mungkin pelajaran kemarin ya mungkin belum coba ya, masih ingat ya, masih ingat ya untuk pelajaran yang kemarin ya. Jadi pelajaran kemarin itu di tema 2 selalu berhemat energi. Jadi anak sekalian jangan pembelajaran yang sudah berlalu itu jangan dilupakan ya, karena itu berkaitan erat dengan pelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai ya, kita perlu berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Selesai ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar bahwa siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat di tempat. Baik, selanjutnya kita ke materi. Ya, uraian materinya, kegiatan ekonomi di suatu tempat berkaitan erat dengan potensi di suatu daerah. Manusia berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, ya, lagi. Ya, kemudian yang pertama ada potensi alam. Potensi alam merupakan seluruh kenampakan alam beserta sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah. Ya, selanjutnya. Ya, potensi alam daya daratan. Ya, jadi pada umumnya wilayah daratan Indonesia sangat subur. Ya, jadi di dataran rendah ini tempatnya untuk kita selalu biasa petani itu menanam sawah di dataran rendah. Selanjutnya, ya, dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter ya, di atas permukaan air laut. Selanjutnya, ya, kemudian dataran tinggi. Ya, jadi ada dataran tinggi, kemudian tadi dataran rendah ya, jadi tidak sama. Jadi untuk pemanfaatannya antara dataran tinggi dan dataran rendah beda. Jadi yang tanamannya itu tidak sama persis yang cocok. Silakan. Ya, dataran tinggi merupakan dataran luas yang berada pada ketinggian di atas 200 meter. Dataran tinggi sering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan dan tempat wisata. Ya, selanjutnya, potensi alam perairan itu ada laut. Ya, selanjutnya, ya, luas laut Indonesia adalah 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Ya, lanjut lagi. Ya, kemudian ini ya bisa ditampilkan di sana di paling ujung, peduli.
Anak-anak sekalian, apakah gambar ini tahu gambar ini apa? Gambar apa? Ya, pasti baik. Anak sekalian sudah tahu bahwa ini adalah gambar serumpu padi. Selanjutnya di bahan ngajar. Ya. Jadi padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Kemudian padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Kemudian keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Jadi beras itu adalah merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Padi kemudian ada ciri-ciri padi itu di sawah untuk materi ini saya tidak terlalu membahas terlalu jauh karena untuk materinya saya sudah kirim ke ya, ada di WhatsApp, kemudian ada di bukunya sudah saya bagikan, jadi tinggal dibaca dan dipahami terkait dengan materi ini. Jadi setelah dibaca maka sebentar akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Selanjutnya, ya contoh dari biji padi itu juga dimakan oleh ulat, daunnya dimakan oleh ulat dan hama merah. Jadi biji dari padi itu setelah diolah menjadi beras bukan hanya manusia yang mengkonsumsi, tapi juga dikonsumsi oleh hewan ataupun binatang. Ya, baik, sebagai penguatan ya, saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan anak sekalian, maka saya ingin menjawab soal yang sudah ada di Google Formulir. Ya, silakan dibuka. Ya, jadi ini adalah soal yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Teman-teman dimasukkan nama lengkapnya dia, kemudian nomor absennya nomor berapa, kemudian pilih kelasnya kelas berapa. Ya, jadi dijawab sesuai dengan apa yang diketahui tadi, tapi dengan catatan jangan melihat catatan ya, karena ini merupakan penilaian yang saya berikan langsung dan nanti akan terlihat skornya. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah kecuali. Ya, kecuali silakan dipilih. Itu yang dimaksud dengan gabah adalah ya, sesuai dengan buku siswa itu ada semua ya. Berapa hari, tahap perkembangan. Ya, salah satu alat yang digunakan untuk membajak sawah ya. Ya, alat modernnya yang digunakan untuk menanam padi ada ya. Ya, kalau sudah selesai, ya, masih ada satu soal, silakan diklik kirim. Setelah diklik kirim maka bisa dilihat langsung skornya. Silakan dilihat skornya. Oh ya, skornya 100. Ya, berarti anak sekarang sudah mengerti terkait dengan materi kita pada hari ini, dan alhamdulillah ini sempurna sekali 100 ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lagi lebih mantap lagi daripada yang sekarangnya, karena ini angka ini sudah merupakan angka maksimal. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar dengan tema 3, berbudi terhadap makhluk hidup. Kemudian tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum saya membahas terlebih jauh terkait dengan materi kita pada hari ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan di musim pandemi sekarang ini. Yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan pada air yang mengalir
terakhir. Kemudian yang ketiga, harus menjaga jarak dengan teman, kerabat ataupun yang lain. Baik, selanjutnya ya anak-anak sekalian, mungkin pelajaran kemarin ya mungkin belum dicoba ya, masih ingat ya, masih ingat ya untuk pelajaran yang kemarin ya. Jadi pelajaran kemarin itu di tema 2 selalu berhemat energi. Jadi anak-anak sekalian jangan pembelajaran yang sudah berlalu itu jangan dilupakan ya, karena itu berkaitan erat dengan pelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai ya, kita perlu berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Selesai ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar bahwa siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat di tempat. Baik, selanjutnya kita ke materi. Ya, uraian materinya, kegiatan ekonomi di suatu tempat berkaitan erat dengan potensi di suatu daerah. Manusia berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, ya, lagi. Ya, kemudian yang pertama ada potensi alam. Potensi alam merupakan seluruh kenampakan alam beserta sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah. Ya, selanjutnya. Ya, potensi alam wilayah daratan. Ya, jadi pada umumnya wilayah daratan Indonesia sangat subur. Ya, jadi di dataran rendah inilah tempatnya untuk kita selalu biasa petani itu menanam sawah di dataran rendah. Selanjutnya, ya, dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter ya, di atas permukaan air laut. Selanjutnya, ya, kemudian dataran tinggi. Ya, jadi ada dataran tinggi, kemudian tadi dataran rendah ya, jadi tidak sama. Jadi untuk pemanfaatannya antara dataran tinggi dan dataran rendah beda. Jadi yang tanamannya itu tidak sama persis yang cocok. Silakan. Ya, dataran tinggi merupakan dataran luas yang berada pada ketinggian di atas 200 meter. Dan dataran tinggi sering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan dan tempat wisata. Ya, selanjutnya, potensi alam perairan itu ada laut. Ya, selanjutnya, ya, luas laut di Indonesia adalah 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Ya, lanjut lagi. Ya, kemudian ini ya bisa ditampilkan di sana di paling ujung peduli. Ya, ini. Ya, anak-anak sekalian, apakah gambar ini tahu gambar ini apa? Gambar apa? Ya, pasti baik. Anak sekalian sudah tahu bahwa ini adalah gambar serumpu padi. Selanjutnya di bahan ngajar. Ya. Jadi padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Kemudian padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Kemudian keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Jadi beras itu adalah merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Padi, kemudian ada ciri-ciri padi itu di sawah di daerah. Untuk
materi ini saya tidak terlalu membahas terlalu jauh karena untuk materinya saya sudah kirim ke, ya, ada di WhatsApp, kemudian ada di bukunya sudah saya bagikan, jadi tinggal dibaca dan dipahami terkait dengan materi ini. Jadi setelah dibaca maka sebentar akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Selanjutnya, ya, ya contoh dari biji padi itu juga dimakan oleh ulat, daunnya dimakan oleh ulat dan hama merah. Jadi biji dari padi itu setelah diolah menjadi beras, bukan hanya manusia yang mengkonsumsi, tapi juga dikonsumsi oleh hewan ataupun binatang hama. Ya, baik, sebagai penguatan ya, saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan anak sekalian, maka saya ingin menjawab soal yang sudah ada di Google formulir. Ya, silakan dibuka. Ya, jadi ini adalah soal yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Teman-teman dimasukkan nama lengkapnya ya, kemudian nomor absennya nomor berapa, kemudian pilih kelasnya kelas berapa. Ya, jadi dijawab sesuai dengan apa yang diketahui tadi, tapi dengan catatan jangan melihat catatan ya, karena ini merupakan penilaian yang saya berikan langsung dan nanti akan terlihat skornya. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah kecuali, ya, kecuali silakan dipilih. Ini yang dimaksud dengan gabah adalah, ya, sesuai dengan buku siswa itu ada semua ya. Berapa hari, tahap perkembangan, ya, salah satu alat yang digunakan untuk membajak sawah ya. Ya, alat modernnya yang digunakan untuk menanam padi ada ya. Ya, kalau sudah selesai, ya, masih ada satu soal, silakan diklik kirim. Setelah diklik kirim maka bisa dilihat langsung skornya. Silakan dilihat skornya. Oh ya, skornya 100. Ya, berarti anak sekarang sudah mengerti terkait dengan materi kita pada hari ini, dan alhamdulillah ini sempurna sekali 100 ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lagi lebih mantap lagi daripada yang sekarangnya, karena ini angka ini sudah merupakan angka maksimal. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.